siswa, untuk materi kali ini pengantar akuntansi 1 yaitu mengenai jurnal. Apa itu jurnal? Jurnal itu adalah catatan keuangan atas transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan. Sesungguhnya jurnal itu merupakan siklus atau tahap pertama dari kegiatan proses akuntansi. Ini merupakan contoh jurnal. Paling atas kita tulis nama perusahaannya. Kebetulan di sini PT Musi Indah. Kemudian di bawah PT Musi Indah kita tulis nama laporannya, yaitu jurnal umum. Selanjutnya di bawah nama laporan kita tulis periode pelaporan, yaitu tanggal 31 Desember 2000XX. Itu contoh ya. Pada tanggal kita isi dengan tanggal transaksi. Kemudian pada keterangan kita isi dengan nama akun. Selanjutnya pada ref kita isi dengan kode. Untuk kolom debit dan kredit kita isi dengan nilai transaksi. Akun sendiri artinya adalah setiap item dalam laporan keuangan. Terdapat 5 akun besar pada akuntansi, yaitu golongan aset, utang, modal, pendapatan, dan beban. Untuk aset sendiri itu ada 2 ya, yaitu aset lancar dan aset tak lancar. Aset lancar itu berupa kas, piutang, biaya dibayar di muka, perlengkapan, dan seterusnya. Untuk aset tak lancar bisa berupa peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan bisa ditambah dengan gedung dan tanah. Utang itu ada 2 juga, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek umurnya kurang atau sama dengan setahun, sedangkan utang jangka panjang itu umurnya lebih dari setahun. Contoh utang jangka pendek yaitu utang accrual. Apa sih utang accrual? Utang yang sifatnya adalah beban. Contohnya utang gaji, kemudian utang pajak, utang sewa, dan seterusnya. Utang usaha itu utang karena kegiatan operasional perusahaan. Kemudian utang pendapatan ketika kita menerima pendapatan di awal. Oke, kemudian utang wesel. Biasanya utang wesel itu adalah utang perjanjian. Setelah itu, utang jangka panjang yaitu utang bank, utang yang krediturnya adalah bank. Kemudian utang hipotek dan utang obligasi. Utang hipotek sendiri itu utang yang beragunan. Agunan itu ada jaminannya. Misalnya utang properti, utang KPR itu utang hipotek. Kemudian untuk modal, isinya adalah prive. Tentu sebelumnya adalah modal itu sendiri isinya. Kemudian prive dan laba ditahan. Untuk prive itu adalah penarikan modal oleh pemilik. Laba ditahan adalah laba yang ditahan, tidak digunakan untuk apa-apa, sehingga akan menambah modal. Boleh ditambah laba tahun berjalan ya. Untuk pendapatan isinya yaitu pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain. Pendapatan usaha adalah pendapatan dari kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan pendapatan lain-lain di luar dari kegiatan operasional perusahaan. Bisa berupa pendapatan sewa, pendapatan bunga atas tabungan kita, kemudian pendapatan keuntungan jual aset bisa ya. Untuk beban itu akunnya adalah contohnya beban sewa, beban gaji, beban listrik, air, telepon, dan beban lain-lain. Jadi beban itu dibuat akunnya ketika pengeluaran kita rutin ya. Kemudian
untuk akun besar aset utang modal, nanti pelaporannya dia masuk di laporan neraca. Sedangkan untuk pendapatan dan beban itu pelaporannya nanti di laporan laba rugi. Berikut ini adalah ilustrasi contoh soal untuk jurnal ya. Jadi soalnya sebagai berikut. Ini ada pada bulan September 2019, Miss Diana membuka usaha jasa bimbingan belajar dengan nama Good Reading. Adapun transaksi yang terjadi pada usahanya adalah sebagai berikut. Miss Diana tanggal 1 September menyetor sebesar 50 juta ke perusahaan Good Reading sebagai modal awal usaha ini. Jadi ini Miss Diana, dia menyetor ke usaha bimbingan belajarnya yaitu Good Reading. Karena setor kas, maka sebagai Good Reading kita berarti menerima uang kas dari Miss Diana. Jadi kas bertambah dan modalnya bertambah. Kita tulis ya. Di sini kita tulis perusahaannya namanya Good Reading, nama laporannya adalah Jurnal Umum, periode pelaporan adalah September 2019. Pada kolom tanggal kita tulis September tanggal 1, keterangannya kita tulis yaitu kas pada modal. Karena kasnya bertambah dan modalnya bertambah, maka kas didebet, modalnya dikredit sebesar 50 juta. Sementara ini kolom ref dikosongin dulu karena belum kita posting ke buku besar. Kapan itu diisi? Ketika kita posting ke buku besar. Oke. Selanjutnya untuk soal berikutnya yaitu tanggal 2 September Good Reading membayar sewa ruangan untuk 1 tahun sebesar 25 juta. Jadi ini untuk 1 tahun ya. Kita lihat gambar ilustrasinya. Jadi Good Reading membayar sewa ruangan atau bayar sewa. Jadi di sini sewa dibayar di muka yaitu aset bertambah sebesar 25 juta, kemudian kasnya juga berkurang sebesar 25 juta. Kita catat ya di jurnal umumnya tanggal 2 September sewa dibayar di muka pada kas sebesar 25 juta. Oke. Kemudian ini postingnya nanti ya, juga ya kosongin. Pada tanggal 4 September, Good Reading membeli peralatan berupa lemari, meja, kursi sebesar 10 juta secara kredit. Kita lihat ilustrasinya, Good Reading membayar peralatan secara kredit, kita simboliskan dengan pakai utang kartu kredit ya. Oke. Karena membeli peralatan maka kita mendapatkan peralatan. Jadi peralatan bertambah, karena bayarnya pakai utang maka utangnya juga bertambah. Oke. Di sini tanggal 4 September kita tulis peralatan kantor pada utang usaha sebesar 10 juta. Ini juga dikosongin. Kemudian tanggal 10 Oktober, Good Reading mendapatkan 7 student atau murid dengan nilai uang 14 juta diterima tunai. Jadi ilustrasi seperti berikut ya. Ini 7 student, dia membayar kepada Good Reading. Kita menerima uang, maka kas kita bertambah. Juga pendapatan bertambah sebesar 14 juta. Kita tulis ya 10 kas pada pendapatan sebesar 14 juta. Oke. Kita lanjut. Ini juga dikosongin. Sementara soal berikutnya tanggal 25 September perusahaan membayar gaji admin sejumlah 2 juta rupiah.
Jadi perusahaan membayar admin. Karena membayar, maka beban kita bertambah kan, ada beban gaji. Kemudian kasnya berkurang. Maka bunyi akunnya adalah tanggal 25 beban gaji pada kas sebesar 2 juta rupiah. Oke. 28 September membayar listrik air telepon sebesar 300.000. Jadi Good Reading bayar listrik air telepon sebesar 300.000. Karena membayar maka bebannya kan bertambah tuh dan kasnya berkurang. Maka tanggal 28 kita tulis beban listrik air telepon di debit, kemudian kas di kredit sebesar 300.000. Next, yaitu tanggal 30 September, Miss Diana mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 2 juta. Ini Miss Diana mengambil keperluan pribadi, yaitu mengambil modalnya. Karena mengambil pribadi, maka itu namanya adalah prepay. Sehingga modalnya berkurang, kasnya juga berkurang. Maka bunyi akunnya adalah prepay. Karena modal berkurang, nama akunnya adalah prepay pada kas sebesar 2 juta rupiah. Setelah itu kita total atau summary. Di debit kita total 103.300.000 sama di kredit juga 103.300.000. Jadi balance-nya. Ini balance. Nah, untuk tugas nanti kalian membuat jurnal dari perusahaan Selalu Dharma. Formatnya nanti Ibu kasih ke kalian, jadi kalian nggak usah buat format, Ibu sudah berikan. Ini soalnya. Di sini soalnya adalah pada tanggal 1 Mei 1988, Erlangga mendirikan suatu perusahaan dengan nama Selalu Dharma. Transaksi yang terjadi selama bulan Mei 1988 tergambar sebagai berikut. Di sini ada soal yang salah, yaitu ini soal B, membayar sewa kantor perusahaan atau rent expense untuk bulan Oktober 1980. Maksudnya di sini untuk bulan Mei 1988 ya, jauh sekali jaraknya 1988 dengan 1980. Oke. Kemudian soal berikutnya yang salah adalah G, yaitu ini selama bulan Mei 1980, seharusnya selama bulan Mei 1988, bukan selama bulan Oktober 1980. Oke. Nanti kalian kerjakan yaitu di kolom JU, yaitu jurnal umum. Oke. Jangan khawatir, tugas ini bukan diselesaikan sekarang, tapi nanti kita di kelas Zoom Ibu akan kasih tutorialnya bagaimana cara mengerjakan, baru kalian kerjakan. Ibu kasih materi ini supaya kalian menonton materi ini sebelum Zoom, karena kelas Zoom itu terbatas. Kalau kalian tidak nonton video atau materi ini, itu nanti nggak nyambung sama Ibu. Jadi supaya nyambung, supaya nyambung kalian harus nonton dulu. Nanti jadi Ibu kita kasih tutorialnya bagaimana cara mengerjakan jurnal umumnya. Ya, setelah itu nanti baru buku besar. Jadi jangan khawatir, Ibu baru kasih tugas, kok kasih tugas lagi, enggak. Ibu kasih materi ini supaya kalian pelajari sebelum perkuliahan dimulai minggu depan. Oke? Jadi sebelum perkuliahan dimulai di minggu depan, kalian sudah bisa membuat jurnal. Sehingga nanti kita praktikum saja, yaitu di perusahaan Selalu Dharma. Paham? Jadi bukan tugas ya. Nanti tugas ini dikumpul setelah minggu depan ya. Oke. Ini hanya good luck aja ya, selamat mengerjakan. Tapi bukan mengerjakan sekarang. Oke.